Halo semuanya, apa kabar ya? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Masih di segmen rekomendasi mobil. Lebaran nanti menurut Google itu bakal berlangsung 9-10 April. Nggak nyangka juga nanti di bulan Februari, bulan depan itu sudah bakal berlangsung IMS. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk kalian yang cari kendaraan buat mudik Lebaran. Nah, untuk rekomendasi kali ini gue nggak bakal urutin nomor dan segala macam karena menurut gue ini random aja gitu loh. Jadi berdasarkan mobil yang banyak dicari. Nah, kira-kira mobil apa aja yang bakal saya rekomendasiin? Tonton sampai habis, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa follow Instagram saya juga. Terus kalau pengen dibuatin video apa, komen aja. Jadi zaman dulu tuh orang kalau mau lebaran tuh pasti cari mobil Toyota Kijang Innova. Tiap kali saya datang perumahan, lewatin perumahan tuh kayak Innova tuh jadi kayak mobil wajib. Dan ngomongin mobil ya guys ya. Jadi pada saat gue dulu nih kan orang kampung nih, dulu di kampung itu zaman gue sekolah tuh adalah orang kalau punya mobil tuh Honda Jazz. Pengen punya apa? Honda Jazz. Jadi brandingnya Honda dan branding Honda Jazz sangat kuat banget. Akhirnya tuh banyak orang yang nggak tahu kalau orang di kampung yang sudah punya Innova itu sebenarnya kalau secara finansial tuh menurut gue ya sudah cukup tajir, sudah kaya, karena Innova itu udah jadi kayak mobil wajib tiap keluarga kaya ya menurut gue ya gitu loh. Jadi kalau nggak punya Innova belum kaya. Beda hal kalau Alphard ya, itu lain cerita. Selanjutnya ada Avanza ataupun Xenia, saya gabung aja. Jadi Avanza Xenia itu sebenarnya dua tipe yang balap-balapan sih. Bagaimanapun memang keduanya tuh secara mesin mirip, platform juga mirip, bahkan dibikin di pabrik yang sama, even Veloz sekalipun ya, tapi tetap penjualannya masih banyak yang Avanza. Jadi palingan bedanya tuh adalah kayak pernak-perniknya, safety-nya. Jadi kalau kayak di Avanza itu yang baris tengahnya tuh ada headrest-nya, terus ada cantolan BB car seat, sedangkan Xenia dia nggak ada kayak gitu. Reviewnya udah saya bikin, nanti linknya saya taruh di atas atau taruh di deskripsi. Dengar-dengar ya, diskonnya itu beda loh. Padahal kalau secara harganya Avanza kan memang lebih mahal nih. Tapi ujung-ujungnya karena diskonnya lebih gede, itu lebih mahalan si Xenia. Kalau nggak salah ya, kalian bisa cek dari cek. Selanjutnya ada Mitsubishi Xpander. Xpander ini yang saya suka adalah mobil yang dijual sekarang tuh sama dengan mobil konsepnya dia. Bahkan beberapa itu menurut gue ya, semenjak kemunculan Xpander langsung market MPV tuh kayak didominasi sama Xpander ya. Sekarang gini ya, misalnya kalian naik Xpander dibanding sama naik Avanza, gengsinya lebih naik yang mana? Atau prestisnya lebih tinggi yang mana? Pasti lebih yang ke Xpander. Tapi kalau secara interior jujur, gue lebih seneng si Avanza punya sih. Avanza kayak lebih gue suka dengan sofa modenya, tempat minumnya dan segala macam, itu gue lebih suka. Tapi kalau secara looks orang Indonesia pasti akan lebih milih Xpandernya guys. Setuju dong? Selanjutnya ada Calya dan Sigra ya, saya gabungin ya. Jadi Calya dan Sigra ini balik lagi, Sigra tuh ada versi varian yang lebih murah dan memang menarik ya. Bahkan yang orang tadinya cita-citanya pengen beli mobil, yang penting Avanza, yang penting 3 baris, yang penting ada AC-nya, sekarang bergeser kalau nggak beli Calya ya beli Sigra. Logikanya gini guys ya, harganya cenderung lebih terjangkau, mobilnya bisa muat 3 baris ya kan, nggak kepanasan, nggak kehujanan, bisa buat mudik ya kan, dan kayak di PDP-nya tuh promo-promonya murah, bisa 2 juta apa 5 juta gitu loh. Setuju ya, jadi kalau Calya atau Sigra itu bisa dijadiin the next Avanza Xenia. Reviewnya mungkin kalian bisa tonton dulu di atas, kalau nggak saya taruh di deskripsi ya. Selanjutnya ada Rush dan Terios, saya gabungin aja. Nggak perlu diragukan lagi, salah satu alasan orang beli Rush Terios adalah penggerak roda belakang loh. Nggak ada lagi kan, nggak ada saingan. Udah, mobil dibikin ganteng, penggerak roda belakang, 3 baris ya sudah. Udah nggak ada tawar-menawar lagi kayak Rush Terios tuh udah pasti laku deh. Padahal gue udah bikin rekomendasi, komparasi kemarin sama XL7, orang lebih banyak milih si Rush. Dan memang terbukti Rush itu penjualan low SUV paling nomor 1. Selanjutnya ada Fortuner dan Pajero. Nah, dua mobil ini ya sebenarnya nggak perlu gue gabungin, tapi menurut gue adalah rata-rata orang mau beli Fortuner itu pasti compare sama Pajero. Reviewnya udah saya bikin, Fortuner udah sering, Pajero udah sering. Nah, bedanya kalau Pajero itu kalian bisa ada varian yang ada sunroofnya, kalian bisa dada-dada. Keduanya ini bisa
biasa dikenal tuh sebagai raja jalanan, ya kan? Ya artinya kalau kalian misalnya nih, kalian beli Fortuner atau beli Pajero, langsung wah kalian kelihatan kaya, kelihatan bos kalau di kampung gitu loh. Jadi kedua mobil ini kalau kalian beli nih, itu akan lebih wah banget dibandingin misalnya kalian beli Zenix Hybrid yang modelista. Harganya kan mungkin itu hampir sama dengan si Pajero misalkan. Kayak kurang wah gitu loh, kurang gede. Tapi kalau kalian beli Pajero, even bukan yang tipe termahal sekalipun, kayak kelihatan wah banget gitu loh. Kalau ngomongin Pajero sama Fortuner nggak lengkap kalau kita nggak disertain data penjualan ya. Di bulan November, Fortuner itu sekitar 1.800, Pajero-nya 736. Kok jauh banget ya? Kenapa hampir 3 kali lipat ya? Ada yang tahu nggak sih? Jadi penasaran juga gue ya, kenapa bisa jauh banget? Kalau misalkan ditanya Mas Ibu kalau ada uang 600-an bakal beli Fortuner atau Pajero? Gue sendiri akan gue tambahin, gue akan beli Santa Fe. Orang yang pilih Fortuner sama Pajero biasanya itu adalah lapar mata. Nggak enak loh guys, asli nggak enak. Lebih enakan Zenix Hybrid. Serius, gue nggak mau naik mobil itu looks-nya doang. Gue pengen yang enak dinikmati. Jadi kalian lebih pilih mana? Fortuner atau Pajero? Atau Santa Fe? Atau Palisade? Beda kelas ya. Nah, yang terakhir mobil yang saya rasa cocok buat mudik itu adalah MPV yang menurut gua udah kayak Innova sekarang, premium MPV lah ya, Toyota Alphard. Di bulan November laku sekitar 165, gila ya, itu jomplang banget sama si Staria. Staria itu 17 unit, ya Grand Carnival 5 unit. Fenomenanya agak unik ya, indennya itu sampai setahun lebih loh untuk yang Alphard Hybrid. Dan ngomong-ngomong, Alphard Hybrid kemarin kalau nggak salah yang di MS itu dijual sekitar 1,6 miliar. Dan sekarang Alphard tuh udah jadi kayak simbol kesuksesan. Jadi kalau kalian belum punya Alphard, belum bisa dibilang kaya. Bener gak sih? Padahal ya, kalau misalkan ada uang 1,6 M, kira-kira bakal beli apa ya? Kalau gue pribadi, gue mungkin bakal lebih pilih Palisade. Sisa uangnya, gue bakal beliin mobil satu lagi gitu loh. Karena Palisade itu juga nggak kalah mewah, bisa segala medan. Tapi balik lagi ke selera masing-masing. Karena kalau kalian naik Alphard itu kayak cocoknya nggak nyonjok nyetir sendiri, cocoknya disetirin. Jadi kesimpulannya adalah mobil yang paling cocok buat mudik sekarang adalah sesuaikan dengan kebutuhan kalian dengan budget. Jadi balik lagi gini teman-teman ya, kalau kalian misalkan mau cari mobil, pertama tuh tentukan budget dulu. Dan kalau bisa, budgetnya itu jangan di atasnya itu. Misalkan kalian sudah tentukan budgetnya 300 juta. Kalau bisa, carilah mobil yang di bawah 300 juta. Budget lainnya buat apa? Bisa buat pernak-pernik, bisa buat nanti cover asuransi, coating, atau PPF, dan segala macam. Itu juga harus diperhatiin. Resale value, karena nanti orang beli mobil tuh pasti nggak mungkin nggak akan dijual. Pasti nanti akan dijual, bosen dan segala macam ya. Terus warna juga harus diperhatiin. Warna, kalau kita ngomongin warna ya, misalkan kalau kalian cari mobil warna hitam atau silver itu warnanya abadi, resale value lebih bagus. Tapi kalau misalkan kalian suka warna putih, setidaknya kalau warna putih itu harus di coating, kalau nggak di PPF. Atau kalau misalkan kalian ada dana lebih, kalian bisa beli car cover harga 2-3 jutaan. Itu karena mencegah mobil itu belentang-belentong. Dan yang harus diperhatiin juga ergonomis dari tempatnya, luas kabinnya dan segala macam. Jadi itu aja rekomendasi mobil buat mudik. Jadi bisa kalian beli city car atau SUV atau MPV sekalipun. Pesan saya cuma satu, kalian nggak usah telan mentah-mentah informasi dari saya, balik lagi semua di kalian. Terus teman-teman kalau misalnya pengen dibuatin video apa, tinggal komen aja. Dan jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa follow Instagram saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.